Halo semuanya, kenalkan nama saya Fredances Karo-Karo, NPMC 1A020044. Kali ini saya akan membuat video tentang pencemaran di pinggiran pantai. Let's go. Sampah, sampah, sampah. Secanggih apapun metodenya, kalau budaya buang sampah sembarangan kian menggila, maka urusan sampah tidak akan pernah tuntas. Pelaksanaan program menuju Wonderful Bengkulu tidak mencerminkan upaya perbaikan pengelolaan sampah dan lingkungan untuk meredukasi volume sampah yang ada di kawasan pantai pariwisata Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu terkenal akan keindahan pantainya, tapi sangat disayangkan banyak sampah-sampah di pinggiran pantai. Seperti ini, sangat disayangkan sekali. Padahal Bengkulu cocok jadi wonderful Bengkulu. Pencemaran sampah di wilayah pantai adalah minimnya tempat sampah yang berada di wilayah pantai, sehingga wilayah pesisir pantai yang tercemar oleh sampah wisatawan, dan juga kurangnya tindakan dari pemerintah untuk menghadapi pencemaran sampah di wilayah pantai, dan juga kurangnya bijak para wisatawan sehingga menyebabkan penumpukan sampah di wilayah pantai. Permasalahan sampah di Kota Bengkulu memang sulit diatasi. Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH yang disingkat, Kota Bengkulu mencatat sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau disingkat TPA di Air Sebakul, Kelurahan Sukarmi, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, per hari mencapai sebanyak 250 ton. Menurut pendapat saya, pada pencemaran lingkungan di pantai Kota Bengkulu tidak mengalami eksternalitas positif, melainkan negatif. Eksternalitas negatif dari lingkungan adalah pencemaran ini berdampak terhadap kualitas air bersih di sepanjang Kota Bengkulu. Penumpukan sampah ini juga dapat mengakibatkan berkembang biak bakteri, kecoa, nyamuk, parasit, dan lainnya yang dapat merusak lingkungan ekosistem. Banyak sampah yang berserakan di pantai, antara lain batok kelapa muda yang dijual oleh para pedagang di sekitar pantai tersebut, dan sampah plastik, sehingga membuat pemandangan pantai menjadi kurang bagus, dan ranting-ranting yang sudah gugur dari pohonan. Eksternalitas negatif dari sosial. Tentu hal ini sangat berdampak besar bagi manusia dan lingkungan, terkhususnya sampah yang berada di wilayah pantai Bengkulu. Selain itu, hal ini juga menyebabkan kurang daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi pantai, karena terdapatnya tumpukan sampah yang berada di wilayah sekitar pantai. Eksternalitas negatif dari ekonomi. Dikarenakan sampah dibiarkan terus-menerus berada di pantai, akan berdampak buruk terhadap ekosistem pantai Kota Bengkulu, serta hal ini sangat berpengaruh terhadap mata pencarian warga setempat yang sebagian besar adalah nelayan, yang dapat mengurangi hasil tangkapan ikan mereka, yang membuat penghasilan nelayan berkurang. Eksternalitas negatif dari budaya. Karena berkurangnya pendapatan mereka sebagai nelayan, maka banyak yang meninggalkan profesinya sebagai nelayan yang sudah menjadi turun-temurun dan menjadi pengangguran atau sebagai pedagang. Kadang kami masyarakat di sini pun malu. Itu setiap kadang-kadang tamu yang datang dari manapun berkunjung ke tempat kami ini, sampah terlalu banyak. Akhirnya kami sebagai masyarakat memang agak risih lah. Bagaimana kita menanti tamu? Setiap tamu yang datang, dia bilang pantainya kotor, pantainya kotor. Jadi itu kami minta lah kepada pemerintah bagaimana cara mengatasi sampah ini jangan sampailah. AMDAL pencemaran sampah di wilayah pantai sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Pasal 5, yaitu menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelola sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagai dimaksud dengan undang-undang ini. Lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelola sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Setiap kelurahan itu nanti LPM dimaksimalkan untuk pengelolaan sampah. Yang kedua, LPM yang mungkin tidak maksimal ataupun wilayahnya luas dibolehkan melibatkan pihak ketiga. Karena beberapa kelurahan ada pihak ketiga yang menawarkan untuk mengangkut sampah. Yang berikutnya adalah nanti akan ada bank sampah. Bank sampah ini masyarakat kita minta mulai proses mengolah mana organik, anorganik, kemudian mana sampah yang tidak bisa dirolah. Nah, bank sampah ini nanti beberapa tempat sudah berhasil. Jadi, solusi yang bisa saya dapatkan adalah ada baiknya pemerintah juga memperhatikan sarana prasarana yang belum memadai, seperti menyediakan tempat sampah di setiap sudut yang mudah dijangkau oleh wisatawan maupun masyarakat, sehingga sampah tidak berserakan di pantai dan dapat meminimalis sampah yang ada di sekitar wilayah pantai Bengkulu. Lingkungan menjadi bersih dan bebas dari sampah, sehingga membuat lingkungan menjadi sehat dan bebas dari penyakit. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjaga kebutuhan generasi saat ini, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi penerus di waktu yang akan datang.